Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Jadi, hari ini kita balik lagi ke PMK Talk yang kedua dengan tema belajar Alkitab cuma kerjaan pendeta. Nah, jadi di PMK Talk hari ini bisa tercetus ide itu karena ada beberapa orang yang berpendapat kalau jemaat biasa tuh nggak perlu belajar Alkitab, itu kerjaannya pendeta aja, jemaat tuh yang penting berbuat baik bla 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 aja. Nah, hari ini kita kedatangan tamu kita, narasumber kita ada Kak Jogi. Jadi sedikit latar belakangnya, Kak Jogi ini kan udah 3 periode ya di PMK. Jadi yang di tahun pertama Kak Jogi ini sebagai staf dari divisi diakonia, terus di tahun kedua jadi askoor divisi doa, dan di tahun ketiga jadi staf diakonia lagi, dan sekarang juga melayani di BPH PMKU. Nah, kenapa kami memilih Kak Jogi? Itu karena kami menilai Kak Jogi tuh memiliki ilmu pengetahuan yang lebih di Alkitab. Jadi sekarang kita langsung aja ya ajak Kak Joginya join di sini. Shalom Kak Halo Kak Jogi. Deli. Shalom. Gimana kabarnya Kak? Baik. Baik banget atau baik aja? Keduanya sama aja sih. Oke. Lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Sibuk. Namanya juga tingkat akhir ya. Pasti sibuknya ya di akhir gitu. Pingin ngakhiri perkuliahan. Oh, udah nggak Ribet-ribet. sabar banget ya mau mengakhiri. Kan pingin wisuda bulan 2. Jangan. Wow, udah siap sekali. Kalau sekarang sih sibuknya ya selain kuliah juga ya ikut beberapa organisasi sama kemarin sempat ngajar juga kan jadi TA walaupun dadakan. Oke, kita mulai masuk ke temanya ya kan. Kalau di temanya ini belajar Alkitab cuma kerjaan pendeta. Nah kan emang banyak orang yang nggak banyak sih, ada beberapa orang-orang yang suka berpendapat kayak gitu. Nah menurut Kak Jogi sendiri tanggapannya gimana Kak? Belajar Alkitab ya. Kenapa sih pelajarin gitu kayak perlu detail banget? Emangnya kita ya sih kadang beberapa orang kayak nanggepin kayak ya Alkitab itu ya cukup dibaca baca aja gitu. Toh juga nanti kita dapat intinya sendiri. Tapi kadang kayak misalnya contohnya nih kayak kitab Amsal. Kayak gak bisa direnungin gitu loh kayak secara kayak cuma dibaca aja. Tapi kayak kadang harus ada pengertiannya sendiri. Kayak jujur dulu kayak aku juga termasuk gitu kan. Kayak ngapain pelajaran Alkitab dalam-dalam gitu loh kayak kurang kerjaan gitu. Tapi sampai akhirnya kayak karena aku setiap minggu dulu bosen banget gitu kan dengar khotbah pendeta gitu-gitu aja. Jadi kayak di situ juga belum punya HP. Jadi ya kerjaanku ya baca Alkitab aja kan. Dan kebetulan Wow, kayak aku suka bicara gitu. Jadi kayak aku itu paling suka bagian perjanjian lama gitu kan. Nah terus kayak makin lama aku dalemin kayak ini maksudnya apa gitu. Kayak sebenarnya betulan nggak sih kayak misalnya kayak kisah raja-raja Israel terus juga kayak kisah hakim-hakim itu betul nggak sih? Jadi kayak ujung-ujungnya kayak aku ada rasa sendiri gitu kayak untuk pingin nyari lebih tahu dan ya udah tiba-tiba kayak ujung dengan sendirinya kayak aku rajin gitu loh baca Alkitab walaupun pas awal-awalnya kayak cuman baca doang gitu tapi kayak makin hari itu kayak aku dalamin gitu kayak kalau ujungnya cuma sekedar baca doang kayak apa yang aku dapat gitu. berarti awal mulanya karena dari penasaran ya Kak ya, dari bosen dengar khotbah pendeta, terus penasaran dibaca sendiri ya. Berarti Betul. awalnya belajar sendiri dulu, terus stop di belajar sendiri itu dan sampai sekarang belajar sendiri terus, atau lama-lama mungkin jadi lebih ramean gitu Kak? Nah, kan aku pernah bilang kayak ada beberapa bagian nggak tahu kan kayak kadang belajar sendiri tuh nggak dapet gitu loh kayak misalnya dulu itu kan pertama kali itu aku suka bacanya pas di akhir SMP ke awal SMA dan kayak Mm-mm. kerjaanku kayak cuma ngebaca aja gitu kan sampai akhirnya kayak pas aku di kelas 3 SMA itu aku jumpa beberapa temanku
yang sebelumnya ikut ini kan kayak ikut PA di gereja sama komunitas gitu. Dan kayak Mm-mm. ujungnya kayak aku akhirnya nanya ke mereka gitu beberapa gitu kayak ini maksudnya kenapa sih kayak misalnya apa sih arti keselamatan? Kenapa sih kayak ya Yesus harus selalu berhadapan sama Farisi dan Saduki misalnya? Kayak ujungnya kayak apa ya? Selain aku tahu gitu loh kayak akhirnya aku nggak bisa ngandalin diriku sendiri gitu karena kayak aku terbatas dan dengan aku nanya ke teman-temanku itu juga kayak akhirnya kami saling berbagi gitu dan kayak apa ya? Ujungnya kayak rasa penasaran kayak berubah jadi kayak pingin mengenal lebih dalam gitu loh tentang Alkitab. Walaupun jujur memang sampai SMA kelas 3 itu pun kayak apa ya rasanya kayak cuman kepo doang gitu loh kayak nggak bener-bener pingin banget gitu untuk mengenal Tuhan sendiri. Berarti jadinya dari awalnya sendiri lama-lama berkembang ya Kak ya. Jadi bisa saling sharing-sharing juga sama teman-teman yang udah ikutan PA duluan gitu ya Kak. Betul. Oke, kita udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di question box-nya. Kita mulai jawab satu-satu ya Kak. Oke. Please jangan nanya IPK ya. Nih yang pertama, mau belajar Alkitab tapi bingung mulainya gimana ya? Mulainya uh, mungkin dari hal yang kamu tarik sendiri baik dari kekristenan, Alkitab ataupun tentang bagianmu sendiri. Kayak misalnya dulu kayak aku pas SD itu sering banget gitu kan di baca bareng tentang kitab Amsal gitu. Sedangkan kayak Amsal itu kayak apa ya kayak bener-bener kayak tentang kebijaksanaan semua gitu. Dan kayak ujungnya apa kayak ketika di awal SMP kayak aku nggak tertarik sama sekali gitu kan kayak sok bijak banget sih kayak terlalu tinggi gitu ilmunya. Dan akhirnya kayak aku ngambil bagianku itu dari yang aku suka sejarah dan kebetulan kayak kisah tentang kayak Mazmur dan sebelum Mazmur itu kayak banyak tentang sejarah gitu kan kayak tentang raja-raja, hakim-hakim, tawarik gitu kan. Dan kayak akhirnya aku penasaran gitu. Nah, jadi kayak saranku pertama itu sih ngambil dari yang bagian kalian suka gitu atau yang kalian tahu gitu. Atau enggak apa ya? Ini tergantung dari kalian sih. Kalau kalian pingin ngeliat dari aspek pengenalan Yesus sendiri, ya bisa ambil dari 4 kitab Injil pertama. Terus ini demi apa ya? Supaya kalian menanamkan kerinduan juga gitu loh untuk baca Alkitab, bukan sekedar dibaca tapi kayak direnungkan dan didalamin lagi gitu. Karena kayak tapi nggak apa-apa sih kalau awalnya baca aja terus karena pertama-tama aku juga kayak gitu kok. Berarti bisa kita mulai dari apa yang kita penasaran dulu ya Kak ya. Kalau misalnya kayak lagi butuhnya penguatan, mungkin bisa baca-baca dari Mazmur, Amsal gitu. Kalau yang suka sejarah bisa dari Perjanjian Lama. Atau mungkin kalau yang penasaran selahir zaman bisa mulai dari Wahyu ya. Betul. Oke, next. Eh, Hmm, ada pertanyaan ini. Gimana sih cara cari ayat bacaan kalau lagi kita ingin baca Alkitab tapi nggak tahu mau ke ayat yang mana? kalau aku cara cepetnya biasa nyari di internet sih kayak kumpulan berapa ayat itu tapi bisa kalian pelajarin sih kayak dasar-dasarnya misalnya kayak dalam satu kitab itu isinya apa aja bisa kalian tarik kesimpulan misalnya kayak 5 kitab pertama itu kan kayak tentang hukum Taurat itu kan di perjanjian lama. Nah, jadi kayak saranku mulai cari latar belakang dulu aja dari kitabnya, baru nanti masuk ke beberapa bagiannya. Kalau enggak, kalau misalnya mager kayak aku ngambil kadang nyari di internet gitu loh. Tapi kayak aku bukan cuma baca ayatnya gitu, baca satu pasalnya gitu, baru nangkep kayak inti ayat itu apa. Berarti kita mesti kenalan dulu ya sama kitab-kitabnya di dalam Alkitab. Kira-kira tuh kitab ini tuh isinya apa. Baru setelah itu dilihat konteksnya gitu ya, Kak ya. Betul. Oh, atau kadang juga itu kan kalau kita googling juga suka ada kan misalnya ayat tentang kesedihan. Ada. Asal jangan cari tentang Kidung Agung ya. Waduh. Biasanya kalau yang jangan baca Alkitab Hmm, nggak tahu sih. Ah, terus, oh ada yang nanyanya lewat DM karena nggak muat. Nih, pernah nggak Kak Jogi berdoa ketika pengen sesuatu banget sampai doa-doa yang lain ketutupan sama apa yang Kak Jogi pengen Tuhan kabulin buat Kak Jogi? Menurut Kak Jogi apa tentang hal ini? Oh, jadi gimana tanggapannya Kak Jogi tentang berdoa sampai sampai yang dikejar mati-matian gitu? kejar mati-matian.
nggak mati-matian sih sebenarnya, tapi kayak berdoa menginginkan sesuatu banget pernah. Dan kayak ujungnya kayak aku nyadarin beberapa kesalahan gitu. Misalnya kayak dulu SMA itu kayak aku itu doa setiap akhir semester itu kayak Tuhan mau 5 besar 5 besar 5 besar gitu kan. Iya sih terkabul semua, Ambis. tapi kayak apa yang aku dapat gitu loh setelah didoakan itu, kayak setelah apa yang aku dapat itu tercapai, ujungnya apa, apakah itu semuanya memuliakan Tuhan atau memuliakan diriku. Ternyata setelah kayak 3 tahun berlalu dari SMA itu, kayak aku baru dapat gitu, ternyata doaku itu tujuannya ya ke hanya diri aku sendiri gitu, bukan ke memuliakan nama Tuhan atau ya biarlah apa ya biar relevan Tuhan, uh, mereka tahu kenal gitu, tapi kayak hanya untuk demi aku dan aku gitu. Jadi kalau misalnya dari awal doanya sendiri itu udah salah, ya dapatnya salah gitu loh, walaupun kayak seolah-olah kelihatan dikabulkan sama Tuhan. Dan apa yang Hmm. aku dapat itu kayak ujungnya bukan aku merasa puas gitu loh, kayak yang merasa hampa gitu, kayak untuk apa sih ujungnya ke aku sendiri, kayak mau sampai kapan aku dan aku gitu. Dan sampai akhirnya kayak ya puji Tuhan di perkuliahan ya semua berbalik gitu kepada Tuhan. Berarti kalau dalam berdoa kita nggak boleh terus-terusan mengutamakan kehendak kita, tapi juga mementingkan kemuliaan Tuhan ya kak ya. Betul. Oke, next. Kak, penting Sebelum nggak sih masuk angin. belajar bahasa? Kak, penting nggak sih belajar bahasa asli Ibrani, Aramik, dan Yunani Alkitab? Atau cukup dari Alkitab bahasa Indonesia aja? Atau mungkin tambahan bahasa Inggris juga? Nggak perlu sampai ikut ujian sertifikasinya ya kalau untuk itu. Uh, Paling kalau misalnya ini sih kalian penasaran. Sebenarnya belajar ya belajar sih walaupun nggak terlalu mendalam, karena apa ya, kitab kita sendiri kan Alkitab itu ya terjemahan dari bahasa asingnya kan ke Indonesia, dan mereka ya sebelum menerjemahkan ke Indonesia pasti belajar itu kan. Nah, kayak kita juga ya penting sih sebenarnya, tapi kayak nggak perlu mendalam gitu, karena yang mendalam-dalam itu di ke teolog atau sarjana Alkitab. Sedangkan kita kayak pingin kenal maksud ayatnya itu sendiri, boleh sambil lihat arti kata yang digunakan gitu. Misalnya kayak kadang di kitab yang bahasa Indonesia kan aku nemu kata yang unik-unik nih, atau yang aneh juga. Kayak, misalnya kayak ketika Yesus ini kan siapa saudaranya Maria dan Marta, Lazarus. Lazarus. Nah itu kan ketika dia meninggal kan maka masgulah Yesus, kayak ini arti kata masgula ini apa gitu kan. Mm-mm. Dan kayak arti terjemahannya itu kayak ujungnya kayak apa ya, kayak lebih mendalamin lagi, kayak dari rasa Masih gue penasaran ada sih tahu kadang di mau belajar. KBBI. Ya maksudnya kenapa harus pakai kata itu gitu, emang padanannya dari bahasa asing itu pakai itu lebih tepatnya kan, kayak nggak tahu gitu loh. Kok kayaknya putus-putus ya jaringannya. Cek, Kak, suaranya nggak kedengeran, sorry. Ini salah di internet aku atau di internet kakak ya? Cek, halo, Kak Jogi. Halo, halo Kak. Mungkin sambil tadi Kak Jogi maksud, yang tadi kira-kira Kak Jogi maksud dari yang tadi Kak Jogi sampaikan itu, kayak misalnya, tadi kan kata Masigu itu, waktu yang Lazarus mau dibangkitkan itu kan dibilang, maka Masigulah hati Yesus. Nah kan, Masigu itu bukan kata-kata yang akrab yang kita dengar gitu kan. Jadinya kita harus refer ke bahasa aslinya.
kita harus refer ke bahasa aslinya. Kenapa dari bahasa asli itu harus diterjemahkan ke kata-kata yang nggak akrab sama bahasa kita? Nah, ini Kak Joginya udah balik nih kayaknya. Halo, Kak. Halo, tadi masalah jaringan. Iya, tadi sampai yang itu, kenapa harus diterjemahkan masigunya tuh, kenapa kata-kata itu harus diterjemahkan sebagai masigu? Halo? Kak, udah balik jaringannya? Ya, keluar lagi saudara-saudara. Kita invite lagi dulu ya. Semangat jaringannya Kak Jogi. Nah, sepertinya udah bisa lagi guys. Halo Kak, Jaringannya. Kalau mau, udah stabil? semoga. Oke, tadi sampai ini Kak, sampai kita harus lihat lagi ke bahasa aslinya, kenapa diterjemahkan sebagai masigu, padahal kita nggak akrab sama kata-kata masigu itu. Uh, Ya itu tadi, makanya kita lihat ke konteksnya gitu sampai penerjemahan dari bahasa Indonesia itu menggunakan kata itu gitu. Dan apa ya, itu sambil memperkaya juga sih. Misalnya kayak kata kasih sendiri. Kalau di Indonesia kan kayak kata kasihnya cuma satu kan. Sedangkan dari bahasa Hmm. aslinya sendiri kayak Yunani itu kayak penggambaran kasih itu ya beberapa kata kan. Di Alkitab kan Perjanjian Baru sih terutama penggunaan kasihnya itu kan agapau. Nah, kenapa sih kayak ada dia pakai kata agapau, ada juga kayak arti kasih yang lain gitu loh. Sedangkan kayak di Indonesia kayak cuman satu gitu artinya kasih. Kayak kita nggak tahu maksud ayatnya lebih dalam gitu kalau misalnya kita nggak sambil lihat terjemahan itunya. Walaupun mungkin kayak kita juga kesusahan kan kalau misalnya kita langsung terjemahin secara langsung. Makanya kadang aku minta tolong sama KKP aku ataupun kayak orang-orang teman-teman gitu kan yang tahu konteksnya gitu, ya bantu nerjemahin gitu. Oke, Mm, ada lanjutannya Kak? Tunggu, sempat kepikiran tadi. Uh, Oh, Apa ya? Walaupun kayak kadang penting nggak penting sih dianggap, tapi dengan kita tahu bahasa aslinya juga kayak itu memperkaya apa ya? Memperkaya pengertian kita sendiri itu loh tentang firmannya, bukan kayak melihat dari satu sisi aja. oh, berarti jadi belajar bahasa asli itu sebenarnya buat kita orang awam nggak sampai harus mendalami banget ya kayak, tapi setidaknya kita harus tahu biar nggak buta-buta banget lah ya. Iya, biar nggak biar tidak tertipu dengan ajaran palsu. Mantap, luar biasa. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke, Nih, Kak Jogi pernah bosan nggak sih belajar Alkitab? sering. Jujur sekali. Ya tapi apa ya? Kalau nggak aku biasain juga, kalau misalnya kebiasaannya itu dikurangin lama-lama itu kayak ya rasa, kayak misalnya kayak aku sendiri kan paling susah itu sama rasa kemalasan. Kayak ya makin lama kayak ya aku biasain aja gitu rasanya itu kayak ya udahlah besok, ya udahlah 2 hari lagi. Kayak semakin aku sering menunda itu kayak ya semakin gak jadi gitu loh.
Tapi kayak aku belajar gitu loh untuk melawan rasa kemalasan ini, kayak netapin target dan sebagainya. Jadi kayak balik lagi ke kita gitu, kayak kadang butuh motivasi juga, penguatan atau kayak akuntabilitas gitu. Kayak misalnya aku dan temanku Akuntabilitas. gitu misalnya pada tahu nggak sih akuntabilitas? Boleh dijelasin mungkin Kak, akuntabilitas itu gimana? Aduh, temannya akuntansi ya. Kayak akuntabilitas itu kayak yang apa ya, saling mengingatkan gitu loh akan bagian gitu, kayak misalnya aku dan partnerku misalnya kan, temanku kayak saling mengingatkan gitu, kayak minggu ini jangan lupa ya untuk baca ini dan ini, kayak gitu juga kayak aku ingatin temanku gitu. Nah, gunanya punya gunanya punya partner akuntabilitas itu kayak saling mengingatkan dan saling menguatkan gitu loh, kayak itu misalnya tadi kayak aku nggak tahu arti konteks akhirnya, aku bisa nanya ke temanku gitu juga dia, kayak ya saling belajar gitu. Karena apa ya, kalau ujungnya ngandalin diri sendiri tuh kayak bakal itu tadi ya, ada rasa jenuhnya, sering bosen dan sebagainya. Oke, terus belum jauh-jauh ini pertanyaannya, hambatan selama belajar Alkitab tuh apa Kak? Hambatannya waktu. Sibuk ya? Apalagi kayak di pagi hari gitu kan, kayak aku bangun jam 5 tapi kayak persiapannya sejam gitu, kadang juga ngerjain PR praktikum dan sebagainya. Nggak sih sebenarnya nih, mencari pembenaran harusnya bisa sih kayak meluangkan waktu itu, tapi kadang kayak itu sendiri aku masih belajar gitu kan, jadi kayak waktu untuk belajar Alkitabnya juga terbatas. Tapi balik lagi ke kita sih, gimana kita memakai waktu kita dan cara kita motivasi kita untuk belajar Alkitab sendiri. Oh, berarti balik lagi ke motivasi awalnya ya Kak, sama apa memprioritaskan kali ya? Betul. Aduh, kayak organisasi ya pakai prioritas. Hmm, Kak, gimana caranya biar nggak bolong-bolong baca Alkitab? Komit. Susah. Itu sih butuh komitmen juga sama akuntabilitas tadi itu. Kayak harus ada yang ngingatin juga. Karena apa ya, kayak aku sendiri juga ya kadang bolong-bolong gitu kan kalau nggak ada yang ngingatin. Dan kayak ujungnya kayak memaksakan diri sendiri itu kayak pernah kayak aku sendiri kayak kebobolan 1 minggu kan, sama sekali nggak ada itu. Karena ya aku biasain untuk mager gitu. Makanya kayak butuh komitmen juga, butuh motivasi juga, butuh teman-teman yang mengingatkan juga. Intinya jangan sampai hanya ngandelin diri sendiri aja gitu. Ya, berarti kalau dalam berkomunitas gitu penting ya Kak buat saling mengingatkan. Nah, mungkin dari aku Betul. ada masukan juga nih, kayak kan kita bisa pakai aplikasi teknologi gitu. Misalnya ada juga kan aplikasi tuh yang misalnya udah bikin kayak grup buat renungan bareng. Nah, terus tuh kelihatan tuh tanda-tandanya gitu kalau yang udah sama yang belum. Jadi mungkin yang nanti pas ngeliat, teman gue ada yang belum, bisa ngingetin, lu belum baca ya, baca yuk gitu. Oh iya, lupa Aplikasinya nekenin tuh sih kayak yang warna coklat. pentingnya juga kayak hidup berkomunitas gitu. Selain pakai aplikasi juga, kayak dengan kita menetap di suatu komunitas itu kayak kita bisa bertumbuh gitu loh, daripada kita hanya mengandalkan diri sendiri. Dan dengannya ada akuntabilitas dan hubungan timbal balik itu, kayak kita juga bisa ngoreksi diri sendiri gitu, apa mungkin kesalahan kita. Misalnya kayak selama ini aku nggak sadar gitu kan, kayak aku itu udah bersifat sombong gitu, atau enggak banyak kesalahan lainnya. Kalau misalnya nggak ada yang ngingatin gitu, kayak aku nggak akan tahu gitu. Oh, ya berarti balik lagi ke komunitasnya, pentingnya hidup berkomunitas. Terus ada lagi, nah ini bagaimana menjaga relasi dengan Tuhan penuh komitmen dan konsisten. Mungkin mirip-mirip kali ya, Kak? Iya, mirip-mirip sih dua-duanya. Penuh komitmen dan konsisten ya. Jujur, susah. Kalau hanya mengandalkan kedagingan itu benar-benar susah gitu. Dan nggak akan pernah bilang gampang gitu. Tapi kayak ketika aku ingat sendiri ya, Tuhan yang udah mengorbankan dirinya di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu, kayak gimana aku menanggapi hal tersebut gitu. Apakah kayak aku membiarkannya aja atau kayak memberi respon gitu. Kayak misalnya kan juga di Alkitab kan ngasih tahu gitu kan, pengorbanan terbesar itu adalah ketika sahabat merelakan nyawanya demi orang lain gitu kan. Jadi kayak ketika kita nganggap Yesus kita sahabat itu kayak apa ya, sebagai seorang sahabat seharusnya kayak saling menguatkan satu sama yang lain gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini Tuhan yang udah memberi waktunya 24 jam, sedangkan kita sendiri kayak
hanya menggunakan waktu yang terbatas itu kayak kadang apa ya, kayak aku sendiri nganggapnya kayak nggak bisa merasakan kasihnya gitu loh, atau kayak dalam kasus aku sendiri aku bersyukur kayak aku kayak aku penuh kesusahan, kayak akulah yang ini dan itu, sedangkan kayak aku sendiri nggak ngelihat gitu, aku sendiri nggak ngelihat Tuhan maupun kayak tokoh-tokoh di Alkitab, misalnya kayak Ayub sendiri kan, itu permasalahannya itu berat banget gitu. Sedangkan aku kayak kadang hiperbola gitu kan. Apakah aku sama seperti Ayub, aku dicobain gini dan gitu. Paling kayak sampai 1/10 permasalahannya aja kayak enggak gitu. Makanya kadang aku juga, kalau untuk ngeliat komitmen juga kadang ngeliat dari tokoh-tokoh Alkitab sendiri. Gimana misalnya Daud maupun Ayub dan sebagainya gitu. Nah, berarti dari sini mungkin bisa dilihat menjaga konsisten sama komitmennya itu bisa mengandalkan nggak cuma iman secara emosi aja, tapi juga secara pengetahuan ya Kak ya. Secara emosi mungkin karena lahir dari rasa cinta kita sama Tuhan, terus secara pengetahuan juga karena kita bisa lihat teladan dari tokoh-tokoh Alkitab ya. Iya betul. Dan kalau cuma mengandalkan salah satunya itu bakal kerasa gitu lah efeknya. Nggak akan ada keduanya konsisten maupun komitmen. Hanya mengandalkan perasaan aja ataupun ngandal pikiran aja. Oke. Oke. Terus bentar, masih ada lagi. eh Kak Jogi pakai Alkitab buku atau HP biasanya, Kak? Terus plus minus dari masing-masing Alkitab buku dan HP itu apa menurut Kakak? Kalau aku prefernya ke Alkitab buku sih, karena jujur aku nggak suka e-book, karena mata aku sering sakit. Tapi kalau ngeliat dari kelebihan dan kekurangannya sendiri, kayak misalnya nih, aku kan pakai YouVersion. Dia tuh kayak ada ngingetin daily verse gitu kan. Jadi kayak aku tahu apa yang mau aku baca gitu. Sedangkan kayak Alkitab buku itu misalnya dulu aku pas SMA kelas 3, itu aku kayak bacanya random gitu kan. Kayak kadang kayak tiba-tiba buka, kadang kayak nggak tahu apa. Kalau misalnya kelebihan yang aplikasi ya memang dia ada banyak fitur-fiturnya gitu kan daripada itu. Tapi aku lebih nyamannya baca di versi buku karena dia bisa sambil diwarnain juga, ditandai, dan kayak aku lebih mudah ingat gitu. Dan itu sebenarnya lebih ke apa ya, ke tipe dia gimana sih, kayak dia lebih suka ngeliat dari bukunya atau dari handphone gitu. Berarti preferensi masing-masing aja ya, Kak. So, mungkin ini Iya. kali tambahannya, kalau lewat HP, jadi bisa lihat dari terjemahan-terjemahan lain juga. Oh ya, itu salah satu, itu sih fitur yang paling unggul. Terjemahannya banyak dan kayak bisa nyari artinya gitu loh, beberapa. Next. Kiat-kiat menjadi bijak ala Kak Jogi. Aku nggak bijak, siapa yang bilang itu? Enggak. Ah, udah jawabannya. Belum. Kalau dibilang aku bijak sih enggak, tapi kayak lebih ke pengendalian diri sih, karena sebenarnya aku itu tipe moody kan, kayak moodku itu benar-benar berubah, tapi kayak aku nggak mau ngandalin perasaanku aja gitu. Ya kan kayak aku bilang tadi, kita itu harus ngebalancein perasaan dan pikiran. Kalau misalnya pikiranku nggak bertindak, kayak ya perasaanku yang membawa ego gitu kan. Jadi kayak aku harus mempertimbangkan keduanya matang-matang, walaupun nggak tahu sih siapa yang bilang aku bijak, tapi dari yang aku pikirkan gitu sih, kayak jangan sampai salah satunya itu terlalu mendominasi baik pikiran maupun perasaan. Terus apa ya, kayak mungkin kadang belajar sedikit juga kan dari Amsal, kayak banyak tentang kebijaksanaan itu gimana, walaupun kayak susah gitu loh kayak dipraktekkan secara langsung. Oh, berarti kuncinya jangan sampai kalau lagi emosi itu dikendalikan sama perasaan, tapi harus pikiran yang mengendalikan perasaannya, Kak ya? Lebih ke check and balance sih, tapi bisa jadi. Oh, pokoknya balance Dan antara jujur, pikiran dan perasaan ya? iya, dan jujur lebih mudah ngomong sih daripada tindakan. Dan aku juga masih belajar kok untuk itu. Iya, benar sih. Terus, salah. Salah pencet, maaf. Apa arti pelayanan buat Kak Jogi? Karena kalau dilihat sudah banyak terlibat di PMKF dan PMKU. Pelayanan ya. Ya karena pingin melayanin aja sih, kayak apa ya, karena dari aku sendiri dari awal pingin ngebantu gitu, dan kayak aku itu apa ya, dari dulu pingin ngebantu orang,
tapi nggak tahu mau dari apa gitu, karena sering disalahartikan gitu. Dan apa ya, dasar aku melayan itu sendiri juga selain itu karena ngeliat yang Tuhan udah melayanin gitu kan, ketika dia hidup dan juga jadi contoh gitu, dan ketika dia mengorbankan dirinya. Nah itu mungkin apa ya, itu setelah yang pembetulannya, tapi di awalnya dulu kayak karena pingin cuman ketemu orang aja gitu awalnya. Tapi karena makin lama itu makin dibentuk gitu kan, kayak masuk pelayanan itu sebenarnya apa. Dan dengan pelayanan itu juga kayak aku makin dibentuk gitu loh, kayak ketika aku misalnya dulu tahun pertama kan di diakonnya, kayak bener-bener belajar kayak untuk perhatiin orang lain gitu, kayak nggak hanya mementingkan diri sendiri. Dan ujungnya itu sih kadang kayak orang nganggap kepo gitu kan, padahal kayak jujur sebenarnya kayak aku itu kayak kadang bisa tiba-tiba tahu gitu loh, kayak dapat informasi dari mana, bukan kayak nanyain Q&A 10 Senayang. pertanyaan gitu ke kalian. Ya, nge-lag lagi. Oke. Terus pertanyaannya tadi apa sih selain itu? Arti pelayanan? Karena kalau dilihat udah banyak terlibat di PMK FMKU. Udah sih pertanyaannya apa arti pelayanan. Oke. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya Kak Jogi lagi baca Alkitab gitu, ini mah tadi udah ya dapet ayat yang nggak ngerti, berarti tadi sharing ya sama Iya. teman PA bareng. Nah, terus kan dengar-dengar Kak Jogi pernah di LP ya. Nah, boleh dijelasin dikit ya Kak, LP itu apa sih? Oh, LP ya. Oh, LP itu atau lembaga pelayanan itu kayak organisasi sendiri yang di luar gereja. Kalau misalnya gereja kan kayak ada bentuk komunitas. Nah, kalau ini ada kayak komunitas di luar gereja gitu, yang tujuannya sama sih, kayak tempat kita bertumbuh dan mengenal Tuhan sendiri melalui setiap pertemuan, baiknya pertemuan ibadah maupun PA dan sebagainya gitu kan. Dan selama ikut lembaga pelayanan sendiri kayak puji Tuhan bertumbuh gitu kan, mengenal sangat-sangat mengenal gitu kan. Dan itu tadi kayak aku dapat misalnya kayak yang partner akuntabilitas juga dari lembaga pelayanan. Dan Iya, sinyalnya. Bertumbuh di LP sendiri, terus halo halo. sampai itu tadi kan kakak sendiri selama di LP ngerasa bertumbuh di dalam LP-nya. Nah, selain bertumbuh dalam LP juga ini kan kayak ya aku juga semakin terkoreksi dan mengenal apa ya, pandanganku semakin terbuka sih, karena jujur dulu kayak pas SMA juga ya kadang sedikit, bukan sedikit sih, banyak rasisnya gitu. Mon. Jujur dari Nah, dari lembaga pelayanan juga kayak apa ya, aku kayaknya halo, nge-lag ya dari halo, tadi. aku juga semakin terus hilang. Ya intinya apa ya, ini ya semakin pikiranku semakin terbuka sih, misalnya kayak ya tentang gereja sendiri gimana, terus juga kayak uh, misalnya kayak mandang, oh misalnya kayak dari suku X ini terkenal ini, suku Y terkenal ini, itu kayak semuanya terpatahkan gitu loh. Jadi kayak ya selain nge-lag. Oh, Iya, halo, mulai lagi. mulai lagi. Yuk semangat ya sinyalnya yuk. Semakin mendekat ya. Aduh, karena mau hujan kayaknya. Oke lagi. Tadi sampai mana Simon?
sampai apa tadi mengenal mengenal yang suku-suku itu. Oh ya, iya selain juga mengenal ini kan, karena dulu jujur kayak selama SMA itu kayak apa ya, aku itu pikiran sempit gitu, kayak memandang segala sesuatu secara sederhana gitu. Oh pokoknya misalnya kayak gereja cukup A dan B, terus kayak sukunya kayak A dan B gitu. Tapi kayak semuanya itu patahkan gitu loh, kayak misalnya nggak selamanya mereka kayak gitu. Dan intinya banyak sih, kayak selain dari kekristenan juga kayak aku belajar hal yang lain gitu. Dan kayak aku dengan aku sadar itu kayak aku jauh belajar lagi gitu untuk mengasihi kayak teman-temanku, kakak-kakakku dan semuanya gitu. Bukan hanya mementingkan ke diriku sendiri. Oh, luar biasa ya pengalamannya ya. Iya. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan tapi question box-nya udah nggak bisa dibuka, boleh ya pertanyaannya diketik aja di komennya. Terus, nah waktu awal join ke LP itu, awalnya gimana sih Kak? Boleh diceritain nggak kayak mungkin awalnya dari kapan, terus kenapa, terus diajak orang atau mau nyari-nyari sendiri? Awalnya, awalnya ya, awalnya nggak diduga-duga sih. Oh, pertama kali sih dulu ini kan kayak gimana ya nyeritainnya. Pokoknya kayak ada KKPA gitu kan ngajak sharing. Kakak-kakak gitu kan ngajak sharing kayak tentang apa sih, kayak tentang kekristenan gitu dan sebagainya. Dan kayak ketika akhirnya Kak, ketika akhirnya, lo halo, putus. Tadi sampai mana sih? sampai ketika akhirnya, Awalnya aja aku udah lupa. Ya pokoknya tadi intinya ketika dia nggak sharing kayak, terduga. Heeh, ya iya. intinya ketika dia kayak sharing gitu kan kayak dan sharing kayak ya dan kayak betapa berharganya Tuhan dan sebagainya itu kayak ya udah gitu, kayak akhirnya aku belajar, akhirnya aku memutuskan untuk ini kan menerima Tuhan sebagai juru selamat gitu. Dan akhirnya kayak ketika awalnya aku nggak diajak secara langsung gitu sih, kayak cuman ikut beberapa kegiatannya aja, tapi kayak akhirnya kayak ketika lihat semua itu, oh ya udah aku memutuskan kayak mau gitu. Jadi dia nggak bilang aja secara langsung sih, tapi kayak coba ikut beberapa kegiatannya aja. Tapi kayak ketika aku lihatnya ini, oh ya udah kayak aku memutuskan sendiri gitu untuk ikut uh, lembaga pelayanan itu. Berarti balik lagi ke pentingnya komunitas saudara seiman gitu ya, Kak? Iya, dan itu kayak pertama kali ngeliat mereka gitu kan, dan akhirnya kayak wah ternyata kayak gini ya. Kayak aku pikir kayak karena selama ini kayak di gereja. Halo. Halo, iya. Oke, nge-like. Tadi sampai mana? Itu tadi sampai selama ini kalau di gereja, Oh ya, selama ini kalau di gereja kan cuman kayak datang, duduk, mendengarkan, terus pulang gitu kan. Terus kayak dengan ngeliat dari komunitas sendiri, dari lembaga pelayanan itu, oh ternyata ada yang kayak gini. Ternyata kayak ada sharing, terus juga ya persekutuan ibadahnya juga dan sebagainya itu kayak ya aku semakin bertumbuh gitu loh, dan ya semakin ada kerinduan juga untuk melayani. Makanya kayak akhirnya ketika memutuskan untuk daftar pelayanan di PMK sendiri kayak ya itu tadi, karena aku udah sebelumnya udah tahu gitu loh di lembaga pelayanan itu gimana gitu tentang pelayanan sendiri. oke. Ada pertanyaan di komen dari Laura. Bang Jokes, gimana sih tanggapan Abang tentang orang yang ngerti Alkitab banget, tapi karena pengertiannya tentang Alkitab membuat dia sombong ke orang lain? Nah itu tadi aku bilang pentingnya ya check and balance yang akuntabilitas sama kayak tentang pikiran dan perasaan gitu ya. Ketika dia uh, apa ya, ketika akhirnya dia tahu semuanya itu dia akan merasakan kesombongan
itu sendiri, kayak baik kesombongan rohani atau tentang apa. Itu juga sering terjadi kok di ya tentang sama sarjana-sarjana teolog sama Alkitab gitu kan, kayak merasa tahu semuanya, kayak aku lah yang jauh lebih mengenal Tuhan daripada kalian gitu kan. Ya tanggapannya ya diingatkan aja gitu. Kayak kita tahu sendiri ya, kayak dasar dari kekristenan itu sendiri adalah tentang kasih gitu kan. Kayak pentingnya tentang kita itu mengingat sama yang lain, terus juga bukan saling apa ya, bukan saling kayak merasa benar satu sama yang lainnya gitu loh. Karena kayak di hadapan Tuhan ya kita itu ya sama gitu loh, sama-sama ya manusia yang berdosa. Nggak ada yang aku plus satu nih, dosaku misalnya 499 kok 500 nih, berarti kayak aku merasa lebih benar gitu kan. Nggak ada yang kayak gitu. Berarti pengetahuan Alkitab tuh nggak bikin seorang jadi lebih benar dari orang lain, justru harusnya bisa semakin saling mengingatkan lagi satu sama lain ya Kak, biar nggak semakin jatuh kali ya. Betul. Oke, terus next ada pertanyaan dari Margaret. Bagaimana kita bisa ingat dan mengimplementasikan apa yang udah kita baca dari Alkitab, Bang Jok? Ada sih, bisa ngeliat beberapa bagian gitu, kayak misalnya ya paling gampang lah gitu kan, misalnya kayak 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Berarti kayak misalnya kayak kadang buat hal-hal praktikal gitu kan, misalnya kayak aku buat target, dengan aku dapat itu, kayak apa yang aku dapat dari firman itu, ya udah coba aku praktekkan kan, tetaplah berdoa. Jadi komitmen berdoa selama 1 minggu penuh, nggak boleh bolong-bolong. Bisa sih beberapa hal kayak kelihatannya kecil, tapi kayak ya berdampak sendiri gitu loh sama keadaan rohani kita. Kalau misalnya pingin kayak gitu. Sama mungkin ini kali ya, bisa pakai alat-alat bantu juga, kayak misalnya kalau di HP pakai widget atau di tembok ditempel-tempelin post-it ayat gitu. Iya, itu sesuai apa ya? Sesuai yang bangkitkan motivasi kita aja gitu. Ya misalnya kayak dia ngeliat catatan-catatan di post-it, jadi kayak termotivasi gitu. Atau enggak pas bangun tidur depan gitu langsung ada tulisan gitu kan. Jangan lupa ini. Oh, taruh di atas langit-langit kamar, Kak. Iya, buat nanti Melek dibuat langsung poster lihat. gede-gede kan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sandra. Kak Jogi ada rencana kuliah teologi nggak, Kak? Enggak, enggak sih, enggak sampai itu juga. Karena apa ya? Karena jujur aku paling lemah gitu kan teori, dan kebanyakan kayak teologi Alkitab itu kan benar-benar mendalami dasar-dasarnya gitu kan. Kecuali mungkin kayak kelas sejarahnya aku suka gitu. Karena memang aku suka sejarah. Oke, dari Farel. Pertanyaan random. Bang Jogi sekarang ikut berapa ibadah di hari Minggu masa-masa online ini? 2 sampai 3. Oh, nggak selusin ya, Kak? Hah? Nggak selusin Enggak ya? dong, kan habis kuota kalau selusin. Benar juga. Apa nih teori akuntansi? Jangan ngingatin teori akuntansi dong. Aku dapat 79,8. Aduh, sedih. Sorry, out of Oke, topic. Oke teman-teman, kita juga waktunya udah mau habis juga, udah 45 menit. Mungkin kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab yang mungkin sekarang belum kepikiran, mungkin nanti atau besok-besok baru kepikiran, boleh ditanyain ke Kak Jogi. Mungkin PC langsung boleh ya, Kak? Salah, harusnya nanya Monik. Monik kan Alkitab berjalan. Ke gue. Boleh, boleh, Dan, boleh. nah, luar biasa emang Kak Jogi ini emang suka berbagi kan. Nah, jadi dari PMK Talk hari ini bisa disimpulkan kalau buat kita sebagai orang awam tapi sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kalau pendalaman Alkitabnya sampai dalam banget, sampai gimana banget, nggak terlalu perlu-perlu banget, tapi setidaknya kita tahu apa yang kita baca, biar ketika kita mengimplementasikan firman Tuhan itu benar berdasarkan apa yang kata Alkitab, bukan apa kata orang tentang Alkitab kali ya. Benar. Nah, aku mau tutup dengan sebuah ayat dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa nih Farel? Next Bang Jogi interview Monik.
Aduh, apa ya? Aduh, pura-pura nggak tahu deh. Oh, Filipi 1 ayat 3 itu bukan sih yang aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Itu ayat yang sering salah digunakan ya untuk nembak orang. Eh, Oke, oke, makasih banyak waktunya Kak Jogi. oke, makasih juga divisi doa. Monik juga. Sema- Semangat terus pelayanannya, semangat berbagi ilmu-ilmu Alkitabnya, berbagi kasih dan lain-lainnya. God bless. God bless.